Halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Di video kali ini gua mau coba analisa sebuah project CFX ya teman-teman, atau Confluke Network. Nah, jadi ini adalah sebuah chart atau sebuah project CFX ya. Jadi di sini gua akan coba jelasin dari segi websitenya gimana, dari segi white papernya gimana, projectnya gimana, dan juga memecahkan masalah apa sih koin Confluke ini, dan gue juga akan bagikan price actionnya ke kalian semua. Nah, jadi tanpa basa-basi kita akan dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk Telegram channel gua atau Telegram CryptoPost, kalian bisa masuk aja langsung ke link yang ada di deskripsi video ini. Jadi gua sering bagi-bagi ebook juga ya teman-teman, dan gua juga sering ngasih sinyal, dan juga ini gua sering ngasih ebook juga dan edukasi dan juga news ya teman-teman. Ini ada Zoom ya teman-teman. Gue itu sering ngasih ya ngasih edukasi juga lah di area sini ya. Nah, jadi kalian bisa langsung aja masuk ke link di deskripsi gua untuk mendapatkan informasi sinyal kripto secara gratis. Nah, tanpa basa-basi kita akan langsung aja ya teman-teman, langsung analisa sebuah project yang bernama Confluke atau CFX. Nah, kalian bisa langsung aja klik di CoinMarketCap atau CoinGecko untuk koin CFX ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita akan coba analisa project, kita lihat dari market cap-nya sendiri. Market cap-nya ini ada sekitar 895 juta US dollar ya teman-teman. Dan untuk sirkulasi supply-nya itu sekitar 3,7 miliar. Dan untuk total supply-nya ini ada sekitar 5 miliar ya teman-teman. Dan max dari supply-nya itu belum terdeteksi ya teman-teman, masih unlimited ya. Nah, kalau kita bandingkan dari total dari circulating supply ke total supply, itu udah hampir 100%an lah, jadi 90%an lah. Jadi si CFX ini dia itu sudah beredar 90% ya teman-teman. Dan untuk volume trading per hari ini itu 120 juta US dollar. Dan di sini kalian bisa lihat juga dari official websitenya dan juga white papernya. Dan kita akan coba lihat white papernya. Oke, ini kita akan coba buka white papernya ya teman-teman. Nah, ini ada Confluke Economic White Paper. Nah, di sini kalian bisa baca-baca untuk mengetahui isi projectnya itu seperti apa dan menyelesaikan masalah apa ya teman-teman. Nah, ini ada introduction, when NASA paper to prepare to space, they client million to day of a weapon, so that's outrunners. Nah, kalian baca-baca aja lah. Nah, jadi kalau misalnya gua belum baca semuanya ya teman, tapi yang gua tahu informasi dari CFX itu menyelesaikan apa sih. Jadi project CFX itu adalah sebuah project yang merupakan project blockchain yang dirancang untuk stabilitas tinggi dan keamanan yang kuat. Ini berbeda dari blockchain konvensional dengan menyebut algoritma konsensus yang disebut Decred yang memungkinkan jaringan untuk memproses transaksi secara paralel, meningkatkan kecepatan transaksi dan juga mengurangi biayanya. Confluke Network juga menawarkan infrastruktur yang mendukung pengembangan peluncuran aplikasi terdecentralized atau dApps setelah kontrak pintar, smart contract, dan tujuannya untuk mengatasi masalah skabilitas yang dihadapi oleh blockchain utama seperti Ethereum. Nah, jadi si Confluke Network ini dia itu mempunyai dApps juga ya. Jadi yang intinya tuh dia memecahkan masalah sebuah jaringan biar jaringan itu lebih lancar dan juga biayanya lebih rendah. Kan kalau misalnya ETH itu biayanya mahal kalau misalnya kita transaksi. Nah, kalau kita memakai jaringan si Confluke ini biayanya itu pasti lebih rendah. Dan di sini gue akan coba masuk ke official websitenya. Nah, kalian klik aja website di area sini. Nah, ini websitenya ya teman-teman.
Nah, kalian bisa baca-baca juga untuk websitenya sendiri. Nah, token Conflux dibangun berdasarkan token CFX, sebuah unit nilai pada platform yang memungkinkan pemegang token membayar biaya transaksi, mendapat imbalan melalui staking, menyewa penyimpanan, dan berpartisipasi dalam tata kelola jaringan. CFX juga memberikan insentif dan penghargaan kepada para penambang yang memastikan mengoperasikan jaringan aman. Nah, di sini kalian bisa baca-baca lah ya teman-teman. Nah, ini ada mitranya. Ini mitranya kita lihat. Oke, ini kenapa? Nah, ini mitra dari CFX. Untuk mitranya ini ada Swappy, terus satu Gelodo. Ini mitranya udah lumayan gede juga ya. Ada OKXDEX, tukar sederhana, tukar kepercayaan, OKX, Binance, Kucoin, Bmart, Bank L, Gerbang IO, Get.io ya ini. Nah ini soalnya gue translate pakai bahasa Indonesia. Nah, ini udah banyak juga ya dia mitra untuk melayani fasilitas si CFX ini. Nah, dan untuk timnya sendiri kita akan coba lihat timnya. Nah, untuk timnya sendiri ini kita akan coba pakai mana sih terjemahan dulu ke bahasa Inggris Indonesia. Nah, untuk co-foundernya itu ada si Mingwu ya, ini co-foundernya untuk co-foundernya CFX, dan untuk founder dan presidennya juga ini ada Van Long. Dan untuk co-foundernya Yuan Jing, dan ini co-founder teknologi officernya. Dan ini untuk advisornya ini ada Andres Van Ries dan juga Andres Park. Nah, ini kalian bisa baca-baca untuk Conflux ini. Nah, kita akan coba translate dan juga kita akan coba baca. Conflux didirikan pada 2018 berdasarkan terobosan algoritma consensus the graph yang dikembangkan oleh Laboratorium Penelitian Penerimaan Turing Award Profesor Andrew Yao. Pada tahun 2020, Conflux mendirikan The Graph Research Institute dalam kemitraan dengan pemerintah Shanghai dan laboratorium utama infrastruktur di aplikasi blockchain. Nah, kalian baca-baca aja ya. Nah, jadi untuk kita lihat ini Nah, untuk kita kan coba lihat juga dari segi smart contract nih ya, atau SC-nya apakah dia itu terus jalan atau gimana. Nah, untuk account growth-nya itu dia berkurang terus ya teman-teman setiap tahunnya. Dan untuk smart contract-nya ini berjalan ya, aman berjalan ya teman-teman. Nah, dan ini TXN-nya atau the total number of transaction per day-nya itu terus turun. Jadi transaksinya itu terus turun ya teman-teman, dari 22 Januari sampai 19 Februari itu terus turun. Dan ini kontraknya kalian bisa, ini transaksinya, ini akunnya, ini current block-nya. Nah, kalian bisa baca-baca aja. Dan untuk apakah si FX ini udah di setrik sama CTK atau, jadi untuk keamanannya ini belum ada yang mengregulasi keamanan dari CFX ini ya teman-teman. Dan ratingnya juga 3,6. Nah, apakah bang bearish atau bullish sih untuk CFX ini? Nah, kita akan coba lihat dari price action-nya nanti ya teman-teman. Dan untuk media sosial dia sendiri dari Twitternya, kita akan coba lihat Twitternya. Nah, Conflux Network Official. Nah, dan untuk Twitternya ini untuk update newsnya ya teman-teman, kalian bisa langsung aja masuk ke Twitternya. Tapi yang pertama di CFX ini yang bagusnya itu owner sama timnya itu dia publish ya. Nah, ini BTC apa ini ya, ini CFX ya. Kalian bisa baca-baca aja lah. Ini apa perkembangannya gimana, roadmapnya. Dan kita kan coba lihat roadmapnya di ini, ada roadmapnya enggak sih? Roadmapnya. Oke, teknologi develop, partners, brand asset, mana sih roadmapnya? Nggak ada kah? Nah, kalian bisa juga lihat itu dari segi media sosialnya, kalian lihat juga lah apakah ini bisa untuk menjadikan kalian sebuah investasi long term untuk si CFX ini.
Nah, jadi yang intinya ya teman-teman, si CFX ini adalah sebuah project yang menyelesaikan masalah sebuah transaksinya biar lebih murah, itu aja sih. Dan untuk ini ekosistemnya, kita coba ekosistem. Nah, oke, ekosistem, partnership, DeFi, infrastruktur, tapi ini bagus sih projectnya. Bagus itu gara-gara dia udah banyak juga ya kerja sama atau partnersnya itu banyak, dan dia juga udah banyak listing di beberapa exchange besar ya teman-teman developnya. Dan kita akan coba langsung aja ya teman-teman. Dari segi projectnya ya udah kelihatan lah, kalian bisa membandingkan apakah koin ini bullish atau bearish untuk kalian sendiri, dan jangan ditelan mentah-mentah, kalian analisa kembali. Dan kita akan coba aja langsung ke price actionnya atau ke chartnya ya teman-teman, apakah ini cocok beli atau tidak. Nah, kita akan langsung aja lanjut ke price actionnya. Nah teman-teman, jadi ini adalah sebuah chart dari CFX ya teman-teman. CFX ini dia listing di 2018 ya, tapi dia tuh masuk ke si trading view-nya itu sekitar 2021, dan dia mengalami penurunan ketika dia listing di Binance ya teman-teman. Ketika dia listing di Binance, dia itu mengalami penurunan sekitar 99%. Gila banget ini. Dan dia naik itu sekitar 2100% ya teman-teman. Dan di sini gua akan coba analisa dari segi price actionnya. Untuk weekly-nya sendiri, ini ada yang namanya area resisten di sekitar harga berapa ini, 0.4 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya si CFX ini naik lagi ke area resistennya itu sekitar 83% yang gain yang akan kalian raih. Dan CFX ketika penurunan dia ini tertahan tertahan di area imbalance, dan juga area demandnya sebenarnya belum kena sih. Ini area demand, rally-nya itu belum kena, tapi dia itu tertahan di area imbalance atau ketidakseimbangan harganya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini di time frame yang lebih kecil, ini pasti ada yang namanya demand atau support juga ya teman-teman. Dan di sini juga ada yang namanya area resisten, dan dia itu tertahan juga ya, dia mantul ke area resisten. Memang gak mantul banget, tapi memang kena, tapi kalau misalnya dari segi time frame yang lebih kecil ini pasti dia kena. Kita kan coba lihat dari time frame daily-nya. Nah, di area daily sendiri CFX ini ada supply ya teman-teman. Nah, dia tuh sekarang tertahan di area sebuah supply-nya. Dan untuk ke trend line-nya sendiri, memang benar CFX ini dia break area trend line, dan kemungkinan besar CFX ini masih bisa lanjut ke area sekitar 0.44 US dollar. Kenapa bisa lanjut? Karena tren gedenya itu dia sudah break. Jadi kita itu tinggal tunggu konfirmasi break area ininya, area sebuah resisten atau area sebuah support yang ada di sini. Kita akan area sebuah resisten dan area sebuah supply yang ada di sini dia break, baru kita bisa melakukan pembelian. Tapi kalau misalnya kalian mau nyicil juga itu boleh ya teman-teman. Dan wajib diingat di sini juga ada area supply ya teman-teman. Nah, ini ada area supply juga yang sama-sama kuat untuk menahan harga CFX itu melanjutkan kenaikan. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu 4H. Di 4H-nya sendiri itu belum ada struktur dia mengalami bearish ya teman-teman. Struktur di CFX dia itu masih mengalami bullish, high, low. Sebenarnya ini high dan dia high, dan sekarang dia itu harusnya fase koreksi. Dan untuk fase koreksinya sendiri, gua akan coba ngasih saran beberapa area demand dan juga area support. Di sini ada yang namanya area demand atau area support ya teman-teman. Ini area-area kuat juga. Jadi kalau misalnya kalian support, kalian bisa beli di area sini sekitar 25% terlebih dahulu. Nah, gua akan coba pakai yang namanya ini, bentar. Mana ya? Mana sih? Bentar ya teman-teman. Mana ya?
Oke, mana sih penanda harga itu? Gue lupa lagi, cok. Mana ya penanda harga? Bangsa deh ngelamain jam tayang. Nah, ini label harga ya. Nah, si CFX kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung beli aja di sini. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa beli di area supportnya juga, di area sekitar 0.21 ya teman-teman. Dan kalau misalnya dia terus turun, ini kalian bisa jadiin area ini menjadi area beli juga di sekitar 0.2 US dollar. Nah, ini area-area beli untuk CFX ya teman-teman. Dan untuk target jualnya, yang pertama kalian bisa jual CFX ini di area sini, di area 0.3 ya teman-teman, untuk jangka short time-nya. Dan untuk jangka long time-nya, kalian bisa beli di area di area jual sekitar 0.4348. Nah, kalian bisa beli-beli di area sini dan juga jual-jual di area-area sini ya teman. Misalnya di sini ya 50%, kalau misalnya udah balik modal ya kalian dimin aja sampai ke area sini. Nah, jadi ini untuk pandangan kita di 4H dan juga daily untuk CFX. CFX ini belum ada struktur dia mematahkan uptrendnya. Dia tuh masih berada di uptrendnya. Dia tuh belum mematahkan ya teman-teman uptrendnya, dan menjadi bearish itu dia belum. Dia masih kuat uptrend. Dan ini low-nya, ini high-nya, dan ini low-nya. Jadi kalau misalnya dia ini break area low yang ada di sini, ini baru tren dari si CFX ini berubah. Dia akan terus bearish ya teman-teman. Dan di sini ada low yang kecilnya juga. Ini juga bisa menjadi sebuah konfirmasi kita. Kalau misalnya di break area low yang ada di sini, ini kita bisa melakukan shorting ya teman-teman. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk analisa koin CFX ini. Yang pertama, gua ini masih sangat bullish untuk dari segi price actionnya untuk CFX, tapi untuk short time ya teman-teman. Kalau untuk investasi long term mungkin 5 atau 10 tahun ini gua masih belum bisa ngasih pandangan bullish ke kalian. Tapi kalau misalnya untuk short term, untuk beberapa bulan ini gua masih bisa ngasih pandangan ke kalian bahwa CFX ini masih bullish ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Semoga video-video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa kalian bisa masuk ke link Telegram gua ngasih informasi, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Gua ngasih informasi juga nih, ini kalau kalian mau lorek, nah kalian bisa aja langsung ya teman-teman, linknya ada di deskripsi video ini. And bye bye teman-teman.